Laris dan Eki yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua dari Laris dan Eki, keluarga besar dari SMP, Romo Anton, Pater Iren, Pastor Kuroki Nela, singkatnya kita semua yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita semua diundang oleh kedua mempelai, Laris dan Evi. Tujuan mereka mengundang kita ini untuk mensyukuri rahmat Tuhan, karena cinta kasih mereka dipertemukan oleh Tuhan, bukan oleh mereka berdua. Kalau dulu mungkin mereka dua ya saling mengenal karena cinta karena perasaan. Tapi hari ini kasih mereka itu sungguh-sungguh disatukan dan satukan oleh Tuhan sendiri, yang adalah cinta itu sendiri. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dan bacaan pertama tadi kita dengar, Santo Paulus mengisahkan kepada kita tentang kasih. Kasih yang kita dengar di dalam bacaan pertama tadi itu teori. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak sombong, dan lain sebagainya. Tetapi praktek, nah ini yang harus diwujud nyatakan secara jelas oleh kedua pengantin dan juga kita semua. Perkawinan Katolik antara Laris dan Evi yang berlangsung di gereja Santo Antonius Kedua Nela, ini adalah sebuah perjanjian antara suami seorang laki-laki dan istri seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan dalam hidup keluarga. Dan perkawinan itu sendiri dia sudah mempunyai tujuan. Yang pertama itu untuk kesejahteraan suami istri. Bukan pertama harus punya keturunan. Itu harus dimengerti. Kadang-kadang orang berbuat setengah mati setelah dia menerima sakramen perkawinan, ternyata tidak dikaruniai anak. Dengan berbagai macam cara dia harus bahkan sampai dengan jalan pintas, akhirnya sampai pada perceraian. Padahal di mulut orang Katolik tidak boleh ada kata cerai, karena waktu itu siapa yang suruh kamu mau sama mau. Tujuan perkawinan kedua itu setelah yang pertama kesejahteraan suami istri, baru kelahiran anak, dan tujuan yang terakhir itu adalah pendidikan anak. Nah, prinsip dasar dari perkawinan Katolik itu dia berciri satu untuk selamanya, bukan satu untuk satu bulan, bukan satu untuk satu tahun. Ciri pertama itu menetap satu. Yang kedua, tak terceraikan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Manusia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Tuhan yang mengikat. Karena itu perkawinan Katolik itu tidak dapat diputus oleh kuasa manusia manapun. Dan atas dasar alasan apapun selain oleh kematian. Laris dan Evi sudah menyatu di dalam satu keluarga, dan keluarga itu bermula dari Tuhan yang menciptakan manusia. Karena itu ketika mereka hidup dalam keluarga, berarti mereka sudah satu daging. Laris tidak sendirian, Evi tidak sendirian, yang bujang-bujang sudah dilepas. Karena itu yang membedakan kehidupan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya itu ialah Yesus. Yesus sendiri inilah yang membangun dan menumbuhkan kasih dalam kehidupan keluarga. Dan hari ini juga Yesus sendirilah yang akan mengikat kamu berdua. Nah, dasar kebahagiaan keluarga Kristen itu bukanlah materi,
tetapi takut akan Tuhan. Itu sakramen. Gak ada orang menyibukkan diri dengan hal yang jasmani sampai lupa dia punya jiwa. Oh terakhir, ya mungkin saja datang untuk menerima sakramen, tapi begitu saja. Nah ini kadang-kadang kita harus refleksi ini. Jiwa yang harus dulu kedaulatan kerajaan Allah yang kurang dengan sendiri akan ditambah. Yang kurang itu kita alami di dunia ini. Materi, apa semua, itu akan ditambah. Yang penting kita datang buka diri dulu. Saya pun juga kering selama ini. Saya masih di bawah. Tuhan belum kenal saya. Ya kami masih kena sinar matahari, kami masih kena air hujan. Sekarang kami harus menghadap Tuhan sudah supaya kami punya rumah itu jelas. Kalau tidak kami mau pergi di mana? Mau di bapak mantu kah? Mau di bapak mantu kah? Atau mau ke bapak mama saksi kah? Tidak jelas. Karena itu dasar dari kebahagiaan keluarga itu sesungguhnya bukan materi tetapi takut akan Tuhan. Punya banyak uang, cantik, ganteng, belum tentu bahagia. Amin. Ya, belum tentu. Itu hanya hiasan. Orang bilang apa? Cantik di wajah hanya topeng, cantik di hati itu yang dicari. Jadi yang laki-laki yang belum ada pasangan itu cari yang baik-baik. Lihat dia punya hati dulu. Dan bagaimana supaya saya lagi punya hati? Dia siap tidak untuk menerima saya? Dia siap tidak untuk menerima keluarga saya? Bukan hanya saya saja, tapi juga keluar. Tangan kiri tangan bergerak. Tidak hanya lurus saja di tangan kanan atau kanan tangan kiri, tapi kiri kanan harus bergerak. Itu baru namanya suami, itu baru namanya istri. Karena itu suami yang takut akan Tuhan itu adalah suami yang tak pernah pukul istri. Laris ingat. Kalau saya tanya pasti ini pernah kena curi kah atau kena pukul kah? Ya kalau ada hal-hal yang seperti yang sudah terjadi mungkin karena ya supaya bisa saling mengingatkan karena ada kekeliruan, ya itu manusia. Tetapi jangan terus-terus. Jangan karena ada tadi kemudian kamu tidak boleh cemburu. Kalau ini ada maka nanti Evi dengan Laris yang retak. Ya. Walaupun hari ini kami sekitar 100 lebih yang menyaksikan. Kami itu keluarga yang bahagia itu orang katakan istri itu seperti pohon anggur yang subur. Karena itu kebahagiaan suami itu ada di rumah, bukan di luar rumah. Karena kan kita bukan bujang lagi kok. Boleh pergi keluar, tetapi ingat kembali ke rumah karena istri dan anak ada tinggal di rumah. Anak-anak itu seperti tunas, ya, bersaitun. Jadi anak itu merawat orang tua. Anak itu anugerah. Karena itu keluarga yang bahagia itu yang pertama itu orang yang telah menikah harus pertama. Orangnya ini kadang-kadang lupa. Kerja, sibuk dengan dunia sampai lupa dia sudah puas karena sudah punya rumah, sudah punya segala-galanya mobil atau semua, akhirnya dia puji diri bahwa dia paling hebat. Ternyata yang masih kurang terlalu banyak itu. Siapa yang beri semua itu? Siapa yang kasih nafas kehidupan untuk kau bergerak dari sini ke sana, dari bawah apot sampai pagi-pagi menuju ke SMA Negeri Durasi untuk mengajar? Ingat Tuhan. Maka orang yang pertama, sesudah itu baru laboran. Ini keluarga muda harus ingat ini karena ini yang justru memicu terjadinya yang ini. Kalau Tuhan tidak dihadirkan dalam keluarga, maka besar kemungkinan untuk yang namanya pisahnya. Karena Tuhan selalu akan coba kita, menguji iman kita.
Yang kedua, keluarga mau bahagia. Pertama itu fungsikan kebersamaan dalam keluarga, suami istri bersama, mulai dari makan bersama, komunikasi bersama, supaya itu menciptakan kasih persaudaraan. Kasih yang paling sempurna itu yang harus diciptakan itu mulai dari keluarga. Setelah itu baru kita bagikan kepada tetangga. Alkitab dia mengajarkan satu-satunya cara untuk dapat berkat itu adalah kerja. Satu kalau yang tidak kerja, dia bisa kasih dia makan. Ya, ini Laris dengan Edi, dua-duanya kerja. Jadi kalau Tuhan sudah kasih anak, ingat kerja, tapi ingat jangan kasih anak ke orang lain yang kamu tidak boleh titip anak di orang lain. Berdua senang, berdua harus terima itu anugerah, dan berdua harus merawat anak itu supaya masa depan anak itu cerah. Beda sekali kadang-kadang orang suami istri pergi merantau, titip anak kasih di oma dan opa. Beda. Kasih di tante dan om. Sakramen komuni pertama itu om dan tante yang temani. Dia tidak tahu dia punya tugas saya. Dia tahu dia punya hak, tapi dia kewajibannya seperti apa? Tanggung jawabnya seperti apa? Dan itulah tugas kita. Suami istri Katolik. Karena itu, ya orang sekarang kalau dia bilang saya tidak kerja juga, prinsip nanti yang penting makan. Ya, kalau tidak kerja memang mau dapat dari mana? Mau makan dari mana? Orang yang percaya ya, bilang ya, aduh kalau tangan gatal itu biasanya ya, dapat rezeki, bisa dapat uang. Anda yakin bahwa tanpa kerja hanya mengandalkan tangan gatal bisa dapat uang atau mimpi? Siapa yang ada ini? Jadi Evi dan Laris ingat ini. Karena itu potret keluarga Kristen di dunia sekarang ini yang dengan perkembangan teknologi yang makin canggih, dunia maya, dunia yang terbalik. Kalau dunia maya sekarang ini ya, akses di medsos itu ya, setiap hari 8 jam. Ya mungkin Freddy tidur, makan juga orang teraktif ini. Jadi komunikasi tidak terjadi, komunikasi face to face tidak terjadi. Itu, maka itu suami yang menciptakan itu harus dari keluarga sendiri. Siapa yang bilang tidak bisa? Setiap hari bangun pagi langsung buat status yang negatif semua. Bahkan mengundangmu, masa supaya akhirnya sebetulnya harus dilepani. Masalahnya sepele, tapi jadikan kata lawan adik kami. Suami lawan kembali istri, karena tidak mampu tegur istri di depan, maka suami masuk medsos. Jadi sekarang itu ada sekitar 170 juta pengguna hati-hati. Kita tidak bisa bendung, kita tidak bisa larang. Jangan ada lagi dunia maya seperti itu. Tidak, dia boleh ada, tetapi saya yang kembali ke saya menggunakan ini semakin berguna untuk saya yang masih harus positif, saya pakai. Beda dengan dunia nyata. Orang tua lahir lebih dulu dari kita. Yang sekarang lahir tahun 2000-an, ini adik-adik saya sendiri umurnya 12, 13, 14. Mereka ini tidak tahu 2030 ceritanya seperti apa untuk kita ya. Untuk gereja Katolik. Jadi orang tua lahir lebih dahulu dari anak. Itu dunia nyata. Kalau dunia maya itu anak-anak lahir lebih cepat dahulu dari orang tua. Karena itu orang tua sekarang tidak mau kalah. Banyak orang tua
yang juga berdiri ke anak-anak. Jadi kalau ada begitu perempuan yang berstatus di HP, maka biasanya yang pertama-tama itu tangga itu laki-laki. Yang pertama beri komen. Jadi itu hati-hati untuk suami istri, untuk keluarga baru. Kadang-kadang kami tanya dia, kenapa sih aku sampai memicu seperti ini? Apa yang memicu ini? Terakhir kita kasih solusi. Coba kamu satu HP. Suami istri satu HP. Ya, Pater, kami beda lokasi kerja. Oh begitu. Oh itu jarang kok kalau gitu. Jadi sulit untuk dipercaya kalau ada istri yang sama sekali tidak mengalami konflik. Itu omong kosong. Karena itu konflik yang ada itu bukan ya supaya ditakuti, dihindari, tidak. Tapi harus dihadapi. Justru sebaliknya bisa diubah sebagai satu peluang untuk bisa ya, saling mengenal, memperdalam relasi suami istri. Mungkin waktu itu Laris dan Eke-nya kenal sebentar saja. Tapi kadang-kadang juga tergantung dari kita punya karakter. Tingkat umur belum tentu dia menjamin bahwa dia dewasa. Umur 30 tidak menjamin Anda dewasa. Umur 25 tidak menjamin Anda dewasa. Besar kemungkinan. Jadi kegagalan perkawinan itu seringkali itu ditimbulkan oleh ketidakmampuan pasutri untuk mengatasi konflik. Nanti saja ada saja kamu punya masalah-masalah mulai dari masalah yang ringan sampai dengan masalah berat. Karena itu lari pertama kepada Tuhan. Sesudah itu baru bagi ke bapak saksi. Itu tidak bisa langsung ke orang tua kami. Yang keluar berbahaya. Lari juga begitu. Ini memang kamu harus belajar dari keluarga-keluarga yang sudah melewati masa-masa krisis seperti ini. Ada begitu ribuan masalah sekarang itu di tribunal gereja itu berkumpul. Karena itu bagaimana caranya untuk mencari solusi yang tepat supaya bisa menyelesaikan. Karena itu dalam Injil tadi kita mendengar ya perkawinan di Kana di mana Yesus hadir di situ dan ada kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Dan itu kuasa. Karena itu cerita tentang perkawinan di Kana tadi dalam Injil Yohanes itu biasanya pusat perhatian kita itu mengarah kepada mujizat Yesus. Mujizat Yesus yang dibuat pertama kali di kota Kana, mengubah air menjadi anggur. Karena itu efek yang ditimbulkan dari tindakan Tuhan Yesus ini itu adalah para tamu dapat terus berpesta karena mereka dipuaskan karena Tuhan Yesus sudah mengubah air tadi menjadi anggur. Karena itu kuasa Tuhan tidak terlaksana oleh Yesus sendiri, tapi di situ ada Maria. Maria hadir di dalam pesta itu. Bisa jadi waktu itu kalau cerita sederhana mungkin Maria, Tuhan Yesus dan keluarga Tuhan Yesus dari Nazaret diundang ke perkawinan itu. Dan ada Maria mengajak Yesus hadir di pesta itu. Dan Maria sendiri juga ketika keluarga itu mengalami atau defisit anggur, mereka tentu mengeluh. Dan Maria sudah tahu mereka punya apa yang mereka butuhkan. Karena itu Maria sendiri pergi ke Tuhan Yesus mengabarkan tentang kekurangan yang dialami oleh Tuhan pesta. Lalu Tuhan Yesus bilang, mau apakah engkau Maria, ibu? Saat itu belum tiba. Berarti jangan paksa Tuhan. Jadi kalau sebentar Tuhan bilang dia mau buat apa, suruh kita buat apa ya, kita buat itu. Lalu dia perintahkan supaya mengisi tempayan-tempayan yang ada itu dengan air.
Yesus. Nah, itu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Tetapi kalau Laris dan Evi nanti dalam perjalanan pasti saja, pasti, saya tidak pakai kata mungkin, pasti kekurangan cinta atau kehabisan. Lari yang pertama kepada Tuhan, minta karena Tuhan yang mengingat kamu. Pasti kamu mengalami defisit cinta nanti. Itu sudah pasti. Tetapi jangan pernah dulu, jangan pernah takut, harus menghadapi karena Tuhan sudah mengingat kamu. Kamu tidak bisa lari. Itu mari dalam Ekaristi Kudus ini kita mendukung kedua anak kita Evi dan Laris dengan doa-doa kita. Semoga bahtera rumah tangga mereka, cinta mereka yang sebentar akan disatukan oleh Tuhan dalam janji mereka berdua senantiasa tetap lestari, tetap bahagia, tetap utuh agar rumah tangga mereka ke depan senantiasa bahagia. Semoga Tuhan memberkati Laris dan Evi dan kita sekalian.